Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas MIPA 1 dan kelas MIPA 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kabar kita baik semua ya, sehingga kita bisa memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini seperti biasanya. Anak, kita lanjut minggu pertemuan yang ke-5. Sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup, dan pada minggu sekarang kita akan membahas materi mengenai cara membuat kladogram. Dengan kompetensi dasar 3.2 menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan tata cara membuat kladogram. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu kladogram? Belum ada yang tahu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Pengertian kladogram. Jadi kladogram adalah suatu diagram percabangan yang mewakili kekerabatan antar organisme. Nah, lalu apa sih tujuan dari kita membuat kladogram ini? Yaitu yang pertama, untuk menunjukkan hubungan kekerabatan nenek moyang suatu makhluk hidup, dan yang kedua, untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, pasti di sini bertanya-tanya ya, Ibu bagaimana sih contoh kladogramnya? Nah, di sini Ibu tampilkan contoh kladogram ya. Di sini ada beberapa macam hewan spesies reptil ya. Di sini ada mamalia, contohnya itu tikus, lalu kura-kura, lalu ular, buaya, burung. Nah, Ibu lalu bagaimana sih cara membuatnya? Oke, Ibu akan menjelaskan cara membuatnya di slide selanjutnya. Di sini ada beberapa langkah-langkah untuk kita membuat kladogram. Ada 4 langkah ya. Yang pertama itu kita mengumpulkan dulu beberapa makhluk hidup, kemudian kita amati dulu dengan teliti ciri-ciri morfologinya. Lalu yang kedua, kita membuat tabel karakteristik. Dan yang ketiga itu kita akan membuat diagram Venn dari yang umum ke khusus. Lalu yang keempat itu kita menyusun kladogramnya. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Baik, Ibu di sini akan mengambil contoh kladogram tumbuhan. Nah, Ibu di sini sudah memilih beberapa jenis tumbuhan, di antaranya yang pertama itu ada suplir, dan di sebelahnya juga udah ada gambar-gambarnya ya. Lalu yang kedua ada pinus, lalu yang ketiga ada pepaya, dan yang keempat ada kacang tanah. Ibu sudah tampilkan grafik di sini, yaitu ada 2 grafik ya, yang pertama itu ciri-ciri, dan yang kedua itu ada tumbuhannya. Nah, ciri-ciri dari keempat tumbuhan ini ternyata mirip-mirip ya. Yang pertama itu ciri-cirinya ada berpembuluh, yang kedua itu berbiji, dan yang ketiga itu bakal bijinya dilindungi oleh bakal buah, yaitu biji tertutup, dan yang keempat itu bijinya tertanam di dalam tanah atau bijinya terbuka ya. Nah, ternyata yang ciri-cirinya tumbuhan berpembuluh itu ternyata ada pada suplir, pinus, pepaya, dan kacang tanah. Nah, dengan ditandai yaitu plus ya. Lalu selanjutnya tumbuhan berbiji ya. Di sini suplir itu tidak memiliki biji ya. Nah, pinus itu memiliki, pepaya juga memiliki, kacang tanah juga memiliki. Nah, yang ketiga itu ada bakal biji dilindungi oleh bakal buah atau biji tertutup. Nah, suplir ini tidak ya. Pinus juga tidak, pepaya iya, kacang tanah juga iya. Lalu yang keempat itu ada biji tertanam di dalam tanah atau bijinya terbuka ya. Suplir itu tidak, pinus itu tidak, pepaya juga tidak, kacang tanah iya. Nah, seperti itu ya. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjutnya. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu yang ketiga ya, tadi membuat diagram Venn ya. Nah, diagram Venn-nya Ibu sudah tampilkan di PPT ya, di video Ibu. Nah, Ibu akan menjelaskan, yaitu diantaranya itu kan tadi 4 tumbuhan ya, memiliki ciri-ciri yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita buat diagram Venn-nya. Nah, di sini si tumbuhan suplir ini hanya memiliki satu ciri, yaitu berpembuluh. Jadi kotaknya itu paling terluar ya. Lalu yang kedua itu tumbuhan pinus ya. Nah, tumbuhan pinus ini memiliki ciri-ciri berpembuluh dan berbiji. Jadi kotaknya itu yang kedua ya, lingkaran yang kedua. Nah, semakin ke dalam itu semakin kompleks tumbuhan itu. Lalu yang ketiga itu ada tumbuhan pepaya ya. Nah, di mana tumbuhan pepaya ini memiliki ciri-ciri berpembuluh iya, lalu juga si pepaya memiliki biji yang tertutup. Itu ada di kotak yang ketiga ya. Lalu selanjutnya yaitu ada tumbuhan kacang tanah. Ini tumbuhan yang paling kompleks di antara tumbuhan-tumbuhan yang lainnya.
yaitu dia memiliki 4 ciri yang sudah disebutkan tadi, yaitu berpembuluh dan memiliki bakal bijinya ditutupi oleh bakal buah, lalu berbiji tertutup, dan juga bijinya tertanam di dalam tanah. Seperti itu, bisa dipahami anak-anak? Jika kita sudah membuat langkah-langkah kladogramnya seperti itu, nah kita sekarang tinggal menyusun kladogramnya saja. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan grafiknya ya. Itu di situ ada gambar dari atas ke bawah ya tumbuhannya. Nah, itu grafiknya seperti itu kalau membuat kladogram ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan bahwasanya hubungan kekerabatan antara pepaya dengan kacang tanah itu semakin ke atas itu semakin dekat. Kenapa? Karena pepaya dan kacang tanah itu sudah memiliki 3 ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Seperti ciri-cirinya yaitu dia memiliki ciri berpembuluh, lalu berbiji ya, lalu bakal bijinya itu tertutupi oleh bakal buah, lalu bijinya tertanam di dalam tanah. Nah, kalau semakin ke atas itu semakin dekat dengan kekerabatannya. Berbeda halnya dengan tumbuhan suplir dengan kacang tanah. Nah, itu jauh sekali ya, karena tumbuhan suplir itu cuma memiliki ciri-ciri berpembuluh saja, sedangkan kacang tanah kan tadi sudah kompleks ya, sehingga ke atas. Jadi kalau hubungan kekerabatan tambah ke bawah itu tambah hubungan kekerabatannya sangat jauh. Nah, seperti itu anak-anak. Dapat dipahami sampai sini? Baik anak-anak, tidak terasa jam pembelajaran kita sudah habis. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau apabila ada penjelasan dari Ibu yang kurang bisa dipahami, Ibu ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Siswa Ibu yang sudah menonton videonya sampai habis, jangan lupa materinya dicatat ya di dalam buku rangkuman. Nah, nanti akan kita kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu akhiri sampai di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.